Oke, halo semuanya, selamat malam. Ya, halo semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung pada live Instagram kita pada malam hari ini. Ya, dan yang baru mungkin bergabung, ya, baru mungkin mengetahui RD Kalian Sekuritas, ya. Saya ucapkan selamat datang. Salam kenal untuk semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Ya, di malam hari ini terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung di live Instagram kita RD Kalian Sekuritas bersama dengan Creative Trader pada malam hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, ya, dalam keadaan yang cuan selalu. Ya, kembali lagi bersama saya Paul Kevin, Business Development RD Kalian Sekuritas dalam live Instagram RDK pada malam hari ini. Ya, dan pada live Instagram kita kali ini kita akan banyak berbincang ya dengan bintang tamu yang sangat spesial, seorang trader yang sudah sangat berpengalaman di pasar modal dan aktif mengedukasi juga lewat berbagai media sosial mengenai strategi investasi saham, khususnya mengenai analisa bandarmologi. Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Arga Jonathan Karo-Karo dari Creative Trader. Oke, kita akan coba mengundang Pak Arga untuk bisa bergabung bersama kita dalam live Instagram pada malam hari ini ya. Terus, halo, Halo Pak. halo, ya, malam. Oke, selamat malam Pak Arga. Bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik, dengan Mas Paul ya? Iya, Panggilnya apa ya? Saya baru betul sekali. Pak Arga. Mas Paul. Saya dengan Paul, ya, saya dari Business Development PT RDK Elite Sekuritas. Eh, saya ucapkan terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung dengan Instagram pada malam hari ini Pak di RDK Elite Sekuritas. Terima kasih Pak sudah mau bergabung. Ya, Bagaimana kabarnya thank Pak you. Arga? Ya, Halo halo, Pak Arga, ya. bagaimana kabarnya? Baik-baik, makasih udah dikasih kesempatan. Saya lama menghilang dari market. Kebetulan Dika udah 2 bulan lebih tanya saya. Akhirnya kebetulan saya ada waktu ini disempatin. Makasih udah undang saya. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat. Iya, iya nih Pak Arga, kita sudah kontak-kontakan udah cukup lama ya. Betul. Dan seperti Pak Arga sedang sangat sibuk sekali ya, mungkin dengan kesibukan di market atau mungkin ada bisnis urusan lain. Ya, tapi terima kasih sudah mau nih menyempatkan waktunya. Nah, Pak Arga, dan malam hari ini ya, kita akan live Instagram dan membahas hal yang sepertinya mungkin terdengar masih tabu hingga saat ini, tapi ternyata ini berhasil memberikan profit yang bahkan tidak kecil Pak Arga untuk para trader yang mungkin menggunakan analisa ini ya. Mungkin banyak teman-teman yang bergabung pada malam hari ini sudah mendengar atau mungkin belum ada yang dengar. Apa yang akan kita bahas itu adalah cari cuan ngikutin bandar, strategi bandarmologi bersama dengan Pak Arga Jonathan Karo-Karo pada malam hari ini. Oke, so, teman-teman silahkan siapkan kopinya atau snacknya, bukunya ya untuk kita akan belajar sedikit banyak mengenai analisa metodologi bersama dengan Pak Arga. Nah, Pak Arga, saya sudah cukup melihat ya YouTube-nya Pak Arga atau postingan-postingan di Instagram Pak Arga. Jujur saya katakan ini sangat-sangat menarik sekali dan saya suka dengan sindiran-sindirannya yang sangat justru menyentil sekali ya, baik untuk mungkin emiten atau bahkan mungkin sekuritas. Tapi saya sangat menyukai ya, dan itu memberikan sekali insight yang jarang diberikan oleh konten kreator lainnya seperti itu. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu mungkin ada beberapa yang sudah pernah dibahas Pak Arga juga di YouTube atau di konten-konten, tapi kita akan coba bahas kembali di live Instagram kali ini dan teman-teman yang bergabung nanti kita akan ada sesi tanya jawab dan nanti teman-teman saya persilakan dengan bebas boleh bertanya apapun mengenai analisa bandarmologi atau seputar bandarmologi kepada Pak Arga yang nanti akan dijawab langsung oleh Pak Arga. Ya, jadi jangan sia-siakan waktu dan kesempatan pada malam hari ini. Oke? Oke. Nah, Pak Arga, kalau boleh tahu Pak Arga, kesibukannya belakangan apa aja sih Pak Arga? Saya sebenarnya tahun ini saya nggak banyak di market, jadi karena ada kesibukan pribadi sih, bisnis iya, pribadi iya, yang non bisnis. Jadi saya pribadi tahun ini sebenarnya mungkin ekstrimnya 3 bulan terakhir ini
kecuali seminggu terakhir saya lebih banyak di luar kantor daripada di kantor. Jadi ya syukurnya di waktu yang sama memang stock market lagi lesu. Jadi saya sendiri tetap trading, apalagi sekarang ada kebijakan tutup mata. Jadi saya cuma trading ya pas dia market tutup saya analisa, pasang antrian, pasang stop loss kalau perlu, pasang antrian bid, udah itu bisa malamnya saya baru lihat, kadang-kadang besok 1-2 harinya. Makanya saya memang memutuskan untuk, karena ada satu urusan penting yang saya tunda-tunda, saya nggak bisa share di sini karena pribadi saya tunda-tunda. Jadi saya memutuskan ya udah, mumpung market sepi juga, waktunya pas, jadi saya seperti itu. Cuma seminggu ini saya udah aktif lagi di market, saya udah buat podcast juga, walaupun tadi di take down. Jadi saya udah ini, dan sedang syukurnya juga pas balik ini market udah mulai seru lagi sih. Iya. 3-4 hari ini saya mulai aktif lagi cari saham, mulai nyadar lagi udah ketinggalan beberapa saham, pergerakan mulai menarik ya, itu aja sih. Dan untuk riset sendiri memang cukup di stop dalam 1-2 bulan terakhir ini. Saya bisa dikatakan saya sama sekali nggak tambah pintar, saya cuma at least pembelajaran saya 6 bulan ini adalah saya mulai menyadari apa yang dirasakan oleh orang yang belajar dari saya. Karena saya kadang-kadang menyebut saya investor yang suka ngajar atau guru yang bisa trading saham. Cuma saya sadar bahwa terlepas dari apapun saya di sisi mana, saya sadar saya belajar trading, saya trading itu dengan ketersediaan waktu yang unlimited istilahnya. Maksudnya saya bisa trading kapan aja, saya bisa menyetop aktivitas saya kapan aja untuk trading, ngamatin market. Jadi itu kelebihan buat saya, dan saya mengajarkan orang yang punya kesibukan tersendiri, yang ngantor, yang itu. Dan jujur dalam hidup saya baru merasakan kayak sekarang nih, bahwa ada waktu-waktu di mana saya nggak bisa ngamati market sama sekali. Ada hari-hari di mana yang terlepas dari saya saya nggak bisa untuk menganalisa mendalam kayak gitu. Jadi saya dalam periode ini saya memikirkan analisa-analisa yang lebih simpel, yang lebih praktikal, yang bisa dilakukan orang sibuk sekalipun. Karena di satu sisi saya menyadari saya juga nggak mau mayoritas orang trading jadi full time trader. Menurut saya lebih baik ini jadi sampingan aja. Jadi itu pembelajaran saya, walaupun ya masih terus belajar, karena project saya pun masih akan dimulai 1-2 bulan lagi, bisa menghilang lagi. Cuma ya itu pengalaman saya pribadi. Mudah-mudahan ya nanti atau poin saya bisa rangkum semua jadi ajarin ke orang-orang yang sibuk. Karena bagi saya jauh lebih baik orang itu sibuk di dua sisi, trading iya, dan di sektor real juga iya. Menurut saya itu mayoritas orang lebih cocok seperti itu daripada di depan monitor setiap saat kayak gitu. Oke. Oke, berarti Pak Arga mungkin sepertinya sedang sibuk sekali Pak Arga sebetulnya ya, Pak ya. Nah, ini kalau boleh tahu Sedangkan pakai depan market mungkin ya, kayak gitu lebih tepatnya. Sedangkan depan market, sedangkan depan komputer tiap saat kayak gitu. Oke. Tapi sepertinya masih tetap aktif loh Pak ini, kayaknya kelihatan postingan tetap ada ya. Di YouTube juga tetap ada nih postingannya. Jadi memang luar biasa sekali dedikasi Pak Arga untuk memberikan edukasi nih ke follower atau bahkan seluruh trader yang mungkin menemukan konten Pak Arga. Nah, mungkin proyeknya Pak Arga jangan-jangan proyek goreng-menggoreng saham kah? Iya. Nah, nanti mungkin proyeknya mungkin Itu nggak proyeknya sih, nanti itu saya skip, kan saya udah bilang itu saya skip dulu. Itu 1-2 tahun ke depan itu saya skip dulu. Walaupun jujur dalam masa kesibukan ini ada offer yang sangat menarik, walaupun saya bilang saya nggak dalam kondisi offer untuk ya masuk ke bisnis itu. Saya nggak pernah dapat offer semenarik ini. Saya minta maaf sekali, cuma nggak mungkin saya lakukan saat ini. Terlepas kalau itu munculnya tahun lalu mungkin saya sangat tertarik, tapi nggak, saya sama sekali nggak goreng saham, nggak ngapa-ngapain selama 6 bulan ini, jauh dari situ. Oke, iya menarik sekali nih. Nah, oke, itu dia tadi teman-teman ya, Pak Arga sudah menjelaskan ya mengenai kesibukannya, aktivitasnya, dan mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja nih, kita mau belajar mengenai bandarmologi ya. Dan ini sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, rata-rata menanyakan mengenai analisa saham ya. Dan mungkin nanti akan dijawab oleh Pak Arga. Pak Arga mungkin tidak keberatan ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Keberatan sih enggak, cuma bisa atau enggak yang saya nggak tahu, karena kadang-kadang saya butuh melihat data, butuh melihat itu. Cuma keberatan sih enggak, apapun yang bisa saya jawab, saya jawab. Siap. Nah, oke,
Pak Arga, mungkin ini pertanyaan yang sangat mungkin umum sekali ditanyakan, tapi mungkin bagi teman-teman kita yang belum mengerti, apa sih itu analisa bandarmologi, Pak? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, gitu. Simpelnya analisa pada akhirnya kita tahu kalau kita trading saham, di bursa saham itu harga saham itu bergerak oleh manusia. Oleh manusia, kasarnya manusia yang punya duit, karena namanya pasar modal, kalau nggak punya duit nggak bisa naikin harga. Kalau duit kita banyak, habis kita bilang wah hari ini salah harga, besok kita benerin harganya kalau duitnya banyak. Jadi intinya pasar modal itu dikendalikan orang yang punya modal besar. Itu fakta yang nggak bisa diri. Anda boleh rajin siang malam baca laporan keuangan, harga saham nggak naik. Anda boleh tarik-tarik garis, harga saham nggak naik. Hanya uanglah yang bisa mengendalikan. Nah pertanyaannya, masalahnya orang yang punya duit itu nggak banyak, sementara yang trading saham banyak. Jadi jadi apa yang dilakukan, apa yang saya lakukan dulu dalam analisa bandarmologi adalah saya coba tuh mendeteksi, mencari tahu orang-orang, pergerakan orang-orang yang punya duit itu, karena dia yang bisa naikin. Jadi saya mendeteksi dari apapun data yang ada. Jujur analisa bandarmologi pertama, yang saya dikasih tahu salah satu mentor saya, dulu mentor saya bilang, saya masih belum lama lulus kuliah, saya bilang, lu kalau trading saham mau sukses, katanya, lu belajar main golf, karena kebetulan dia tahu saya dari keluarga itu suka main golf, saya punya keinginan main golf, lu belajar main golf. Terus saya bilang, buat apa? Banyak bandar-bandar saham itu hobi suka main golf bareng. Kalau bareng mereka, lu dapat info-info berharga. Jadi poinnya kan mengikuti mereka. Caranya gimana? Main golf yang dia bilang. Kayak gitu. Walaupun itu kan nggak, ya saya nggak bilang itu salah gitu. Saya nggak bilang itu salah karena ada juga kejadian beberapa waktu lalu, ada kliennya istri saya arsitek, dia lagi ngebangun apa ya? Lagi ngebangun rumah. Kliennya kebetulan dia kenal sama salah satu pemilik emiten. Kliennya, kliennya itu jualan jam mewah, kenal sama itu, dia bilang, gue dikasih tahu klien gue, ini saham besok terbang, dan besok terbang. Kenapa yang naikin ya kliennya itu? Cuman itu kan analisa yang yes berharga, orang market, kalau kayak Mas Paul gini mungkin sering dengar, tapi itu kan sulit diaplikasikan bagi banyak orang. Saya nggak mungkin ngebilang, ajarin analisa bandarmologi, ya semua main golf gitu kan. Terus main golf sama siapa? Pertanyaannya kan. Jadi kami mencoba mencari data-data yang bisa digunakan banyak orang. Dan di bursa kita, puji Tuhan ada banyak data-data publik, salah satunya misalnya broker summary. Kita mencoba mengetahui adakah big player yang masuk dari broker summary. Ada data pergerakan asing dari data foreign flow. Kita analisis itu, data kepemilikan misalnya. Si saham ini punya siapa, si ini punya kepentingan untuk menaikkan market cap-nya kayak gitu. Ada beberapa waktu lalu misalnya saya dengar cerita ada seorang pengusaha dari generasi ke generasi, dia yang pengusaha tua, dia udah hampir meninggal dan dia punya cita-cita pengen masuk ke Forbes. Dia punya cita-cita aja, cita-cita mulia seorang pengusaha. Cuman dia tahu untuk masuk Forbes itu nggak bisa dengan cara dagang. Ngegedein toko nggak akan masuk Forbes. Segede apapun toko Anda. Satunya cara masuk Forbes adalah dengan cara ngegoreng saham. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Mau PBV Anda berapa, PER Anda berapa, nggak bisa masuk Forbes. Cita-cita itulah yang kebetulan saya dikasih tahu ada kepentingan. Dan sahamnya naik ribuan persen sebelum dia meninggal. Jadi muncul dia masuk Forbes karena valuasi orang kaya itu dinilai dari saham. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya analisa bandarmologi. Jadi analisa bandarmologi itu luas banget. Saya sering ditanya, coba jelaskan ya susah. Cuma ya intinya adalah kita mencoba cerdas, mencoba mencari peluang dari data-data yang ada untuk mengikuti pergerakan orang yang punya duit. Kalau Anda dilahirkan punya banyak koneksi, itu udah analisa bandarmologi bagi Anda. Wah, si ini mau naikin, kenal, saya di sini ngobrol, itu udah analisa bandarmologi. Cuma tentunya saya nggak bisa ngadain workshop, ngadain edukasi YouTube, nyuruh Anda gitu. Karena akan curhat ya, saya nggak kenal siapa-siapa, ya udah gitu. Jadi saya pakai data-data yang ada di market, yang bisa diakses semua orang. Contohnya broker summary, foreign flow, data kepemilikan yang dirilis OJK. Dari situ Anda ramu untuk mendeteksi ada kepentingan apa, ada pergerakan apa dari bandar kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi
nggak ada jawaban mudah, tapi itulah gambaran dari analisa bandarmologi yang membuat dia berbeda daripada analisa laporan keuangan yang fokusnya baca laporan keuangan, atau analisa teknikal yang fokusnya baca candlestick. Ini baca orang, baca kepentingan, kurang lebih gitu. Oke. Okay. Ini menarik sekali ya. Poin yang saya petik intinya bandarmologi ini adalah sesuatu yang memang luas ya. Secara pengertian ini sebenarnya luas, tapi tadi sudah dirangkum oleh Pak Arga bahwa bandarmologi inilah kita melihat atau mencari data mengenai orang yang memiliki big money ya Pak ya, betul ya. Nah, mengenai big money ini sebetulnya siapa sih Pak? Kalau dalam saham, big money ini berupa atau kita katakan si bandar, si big money ini berupa emiten kah, atau institusi, atau individu memang yang punya banyak uang gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Arga. Oke, simpelnya adalah big money pertama adalah kalau kita ngomong yang menaikin harga, goalnya adalah menaikkan harga saham, maka big money di situ yang mau menaikkan harga, karena kalau yang udah trading tahu naikin harga saham itu nggak bisa di offer, harga naik. Pertanyaannya adalah siapa yang paling diuntungkan ketika harga itu naik? Harga itu naik. Misalnya, kalau Anda tanya emiten perusahaan secara ini, apakah perusahaan diuntungkan kalau harga saham naik? Jawabannya tidak. Karena teller bank BCA nggak diuntungkan, gajinya nggak naik ketika harga perusahaan naik, harga saham naik. Direktur bank BCA juga nggak diuntungkan kalau harga saham. Jadi kalau Anda ngomong emiten dalam ruang lingkup perusahaan operasional itu tidak tentunya. Emiten nggak ada urusan apa-apa dengan naik turunnya harga. Karena dia tidak diuntungkan, ngapain dia ngeluarin duit untuk sesuatu yang tidak menguntungkan dia. Cuma beda cerita kalau Anda ngomong pemilik emiten. Itu sudah beda ceritanya. Karena pemilik emiten adalah pemegang saham mayoritas. Kalau harga sahamnya naik, dia diuntungkan. Kayak tadi, mau masuk Forbes, harga saham harus dinaikkan. Dia bisa diuntungkan dalam kondisi kayak gitu, itu dianggap bisa diuntungkan. Jadi, siapa yang mungkin punya kepentingan menjadi bandar, salah satunya adalah pemilik emiten. Pemilik emiten bisa diuntungkan. Itu dengan catatan. Jadi di bursa kita, tidak semua pemilik emiten sahamnya dicetak di bursa. Ada saham itu ada berupa warkat, ada berupa scriptless. Warkat itu ya kepemilikan di notaris saja. Itu jadi kalau pemilik emiten sahamnya berupa warkat, itu dia tidak diuntungkan karena harga saham naik pun dia nggak bisa jual. Nilai perusahaannya naik dia nggak bisa jual. Jadi itu dicoret lagi tuh. Pemilik emiten yang kepemilikannya bukan warkat dicoret juga. Yang warkat dicoret. Jadi lagi ngomong pemilik emiten yang sahamnya scriptless itu diuntungkan dengan kenaikan harga. Itu lagi ngomong kepentingan. Pertanyaannya sekarang, kepentingan oke, kalau gitu banyak orang punya ini. Selanjutnya ngomong skill. Karena naikin harga main hajar kanan tanpa knowledge itu mahalnya luar biasa. Betul. Kalau main hajar kanan tanpa knowledge, tanpa apa, tanpa influencer, tanpa promosi itu mahalnya luar biasa. Naikin kayak gitu. Akan butuh skill lagi. Skill itu juga di-provide oleh orang-orang tertentu. Gua bisa bantu nih naikin harga lu. Lu pengen nilai perusahaan lu tinggi supaya orang tua lu meninggal dalam kondisi bahagia masuk Forbes, gua bantu nih dengan biaya segini, dengan kepemilikan lu itu bisa dinaikin. Itu juga bisa disebut bandar. Orang yang punya skill untuk menaikkan harga kayak gitu. Atau juga bisa kolaborasi. Ada orang yang punya skill, ada pemilik perusahaan, ada fund manager yang wah, gue mau buat reksadana nih, reksadana gue supaya outperform, butuh saham yang harga sahamnya bisa naik secara luar biasa. Kebetulan nih orang punya kepentingan yang sama, jadi bergabunglah 3 institusi yang diuntungkan ketika harga saham itu naik. Karena bandar intinya, karena jadi bandar itu nggak murah. Jadi bandar itu nggak murah kayak gitu. Saya punya saham-saham yang saya tahu saya bisa naikin, cuma saya sendiri takut karena jadi bandar itu nggak murah. Kayak gitu. Jadi Anda harus punya kepentingan yang besar, punya skill dan punya uang, itulah yang bergabung jadi satu bandar, seperti itu. Kalau skillnya nggak punya, ada yang nanya, kalau skillnya nggak punya, hire orang. Tanya Mas Paul ini, kira-kira kalau mau saham naik, DRDK minta tolong siapa ya, tanya aja. Kalau orang yang punya skill itu. Kayak gitu. Oke, menarik sekali ya. Jadi memang semuanya ini berdasarkan dari kepentingan ya. Kepentingan si big money ini maunya seperti apa, nanti
Mereka punya uang, lalu ditambah dengan skill yang mereka punya untuk bisa menggoreng atau menaikkan harga saham tersebut untuk mencapai kepentingannya. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai kepentingan ya, kalau kita perhatikan Pak, tahun ini sepertinya banyak sekali saham-saham IPO Pak. Mungkin Pak Arga juga memperhatikan ya. Kurang lebih ada 50 lebih ya untuk tahun ini dan sepertinya masih akan ada lagi yang IPO sampai akhir tahun. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan dari emiten-emiten yang IPO ini, ada yang mungkin laporan keuangannya kita lihat cukup menarik atau mungkin ada yang sepertinya biasa-biasa saja seperti itu ya. Nah, menurut Pak Arga sendiri, apakah rata-rata ya untuk emiten yang sudah IPO belakangan, kepentingan mereka ini apa Pak kira-kira Pak? Apakah memang mereka hanya ingin menambah modal untuk usaha atau ada kepentingan lain di bursa? Karena sepertinya di tahun-tahun sebelumnya tidak seramai ini dan tahun ini sepertinya sangat ramai sekali. Bagaimana pandangan Pak Arga? Ya, saya percaya trennya ke depannya akan semakin ramai karena eh, ya menjawab pertanyaan tadi yang ujungnya nggak menjawab karena pada akhirnya bursa saham itu menjembatani begitu banyak kepentingan, begitu banyak kepentingan dari berbagai pengusaha. Jadi pengusaha itu kita kalau kita yang ini ngelihatnya pengusaha itu enak, cuy. Jadi pengusaha itu susah loh. Bisa pengusaha ngerasa bisnisnya nggak maju-maju aja karena butuh modal. Cuma nggak ada yang mau ngasih dia modal. Nggak bisa minjam ke bank, nggak ada jaminan. Jadi butuh investor. Investor, kalau Anda punya bisnis menengah, tak minta ke investor kaya akan nginjek Anda. Ada dia digencet lalu akan mampus lu di perintah-perintah sama orang kaya. Kayak gitu. Butuh proses pendanaan lain. Bursa saham ngasih fasilitasi. Pendanaan dari masyarakat retail yang nggak tahu apa-apa. Bagi seorang pemilik usaha, nggak ada investor yang lebih jadi idaman selain investor yang ngasih duitnya ke Anda, yang dia lihat cuma candlestick. Anda happy banget gitu kan. Kalau pengusaha beneran, lu lihat gaji pemilik, aset semua dinilai. Ini yang dilihat candlestick-nya doang. Bahagia banget. Itu satu kepentingan. Buat menjembatani, buat ekspansi usaha. Ada lagi pengusaha yang saya kenal. Pengusaha yang pengen mewariskan usaha ke anaknya. Cuma anaknya nggak pengen melanjutkan usaha orang tuanya. Gimana dong kalau gitu kan? Ya udah diwariskan, ya udah kita jual aja perusahaannya. Gimana jualnya? Lewat bursa saham. Kita IPO kan, kita jual uangnya buat diwariskan buat anak-anak. Kan anak gua ternyata maunya duit, nggak mau perusahaan. Gimana caranya perusahaan jalan dia, jalan dia, bisnis tetap milik keluarga dan anak dapat duit lalu lewat IPO. Ada bisnis yang mau bangkrut ditutup, asetnya nggak seberapa, di IPO kan. Jadi ada begitu banyak kepentingan yang difasilitasi oleh bursa saham. Jadi nggak bisa ditanya apa kepentingan, macam-macam banget. Kalau Anda mau akuisisi dan modal Anda, perusahaan Anda besar, Anda kalau akuisisi itu, akuisisi biasa, itu pajaknya gede, lewat IPO bisa lebih murah. Jadi ada banyak banget kepentingan yang difasilitasi sama bursa dan semakin orang sadar ada begitu banyak kepentingan, semakin banyak orang yang akan IPO. Selama masa sibuk saya 6 bulan ini, tiap minggu ada orang hubungin saya minta dibantu IPO. Dan macam-macam banget yang keinginannya itu luar biasa banget kayak gitu. Tapi satu hal yang bisa saya bilang, IPO itu nggak murah. Jadi mungkin itu yang dibalik semua keinginan yang ada, untuk IPO itu butuh modal besar. Mayoritas orang yang diskusi ke saya nggak sanggup bayar di modalnya. Gampangnya 5-10 M itu kadang-kadang butuh Anda miliki sebelum Anda IPO. Kayak gitu, itu sebabnya sekarang banyak fasilitator yang mengurangi bisnis itu, tapi kalau pakai fasilitator itu, ujungnya sahamnya jadi punya dia. Perusahaannya punya Anda, saham punya dia. Itu juga bagi banyak orang nggak cukup happy IPO cara kayak gitu. Jadi saham milik fasilitator, perusahaan milik Anda, kayak gitu. Seperti itu. Wow, ini semakin ini ya, masih pemanasan tapi sudah semakin dalam ini pembahasannya. Tadi ada yang ada Instagram atas nama Sandi, saya lupa namanya. Dia mengatakan jangan terlalu jujur Pak, nanti detailnya tambah pintar.
kalau retailnya tambah pinter, market bisa sepi, Pak. Nah, ini menarik sih sebetulnya membahas hal itu ya. Kalau misalnya Pak Arga terus memberikan edukasi mengenai bandarmologi, kepentingan big player, big money. Nah, apakah emang akan berdampak ya, Pak ya? Kalau misalnya retailnya tambah pintar, tambah mengerti, apakah akan berdampak ke market atau mungkin bandar bisa lebih pintar lagi? Gimana nih menurut Pak Arga? Pertanyaan menarik sih. Tapi menurut saya itu jawabannya apa ya? Tergantung sudut pandang, tergantung masing-masing melihat. Contohnya, saya ketemu banyak orang yang menasehati saya, bisa bilang dengan dia cukup keras, mengatakan keberadaan lu itu jelek buat rantai makanan. Intinya, kayak sudah dibilang, kalau retailnya pintar semua, nanti bursa sepi, bursa tutup, lu sendiri yang rugi. Ini dan dia ngomong itu dengan mindset bahwa bursa saham itu baik buat negara, baik buat masyarakat pada akhirnya secara keseluruhan. Jadi kalau keberadaan saya merusak bursa, sebaiknya saya tidak ada. Itu mindset dia. Saya ngerti, saya paham apa yang dia katakan, dan saya nggak bilang dia salah. Cuma saya punya pandangan yang lain tentang edukasi. Karena menurut saya, salah satu yang menurut saya selama lebih dari hampir 15 tahun saya trader, menurut saya saat ini orang itu terlalu berusaha mencari investor baru yang lugu-lugu, investor baru nambah iya, tapi umurnya pendek-pendek. Karena ujungnya itu yang kita alami sekarang, baru trading 6 bulan ini ujungnya anak muda trading 6 bulan bangkrut, udah itu kepahitan, benci selamanya bursa saham sampai tua. Kenapa? Saya ketemu banyak orang seperti itu. Karena mereka ngerasa ujungnya mereka ketipu. Mereka ketipu dengan, wah ternyata nggak sesuai yang dipelajari. Mereka merasa ditipu. Mereka bukan merasa kalah, tapi merasa ditipu. Dan menurut saya, itu efeknya lebih parah. Kayak gitu. Karena kenyataannya seringkali harus ada yang untung, harus ada yang rugi. Jadi saya sama-sama pengen bursa kita bertumbuh. Bursa bertumbuh ujungnya asing untung, bandar untung, mau nggak mau, ujungnya kayak gitu kalau mau bursa bertumbuh. Kalau bandarnya ditangkap, bursa runtuh, selesai. Cuma menurut saya, supaya bursa bertumbuh, harusnya retailnya pun udah cukup pintar. Contohnya, kasino, dari dulu dibilang kasino itu judi-judi online atau apa, dari dulu dibilang itu perjudian, itu diatur oleh bandar, nggak mungkin menang, nggak pernah mati, nggak pernah mati. Orang kenapa? Karena orang di situ merasa kalah, bukan merasa ditipu. Kalau menurut saya, jadi nggak fair-fair aja menganggap lebih baik nggak diedukasi fair. Menurut saya lebih baik diedukasi. Tapi at least kita di tujuan yang sama, pengen bursa ini tumbuh. Karena menurut saya kalau orang ngerasa ketipu, bisa seumur hidup dia nggak balik ke bursa saham. Sementara kasino yang jelas-jelas dikendalikan oleh bandar aja bisa hidup terus. Jadi menurut saya, dengan diedukasi, orang mengerti, dan ujungnya memang kalau diedukasi challenge-nya, retail akan berusaha tambah pintar, dan bandar pun akan mengadjust strateginya. Tapi menurut saya, itu perlombaan yang lebih sehat. Daripada bandarnya gitu-gitu aja, retailnya lugu-lugu aja, ujungnya retail kapok. Menurut saya itu nggak sehat buat jangka panjang. Tapi itu penilaian aja sih, kita nggak tahu mana yang baik, mana yang enggak, mana yang benar enggak, cuma at least saya ngomong ke orang yang melarang saya pun, sebenarnya tujuan gua sama lu itu sama. Kita pengen berusaha bertumbuh. Cuma kita punya sudut pandang yang lain untuk tujuan yang sama. Ya udah fair-fair aja kan. Lu di urusan lu, gue di urusan gua. Dan saya percaya kan mendapatkan market yang masing-masing. Orang yang pengen pinter, yang pintar pun bisa kalah. Tapi tahu gua kalah, gua kejebak, gua kegocek. Menurut saya itu lebih ini, coba lagi, latihan lagi. Kayak gitu. Itu pun yang udah pintar pun bisa, saya pun sering rugi kayak gitu. Saya pun sering rugi, tapi saya nggak pernah merasa ketipu. Jadi menurut saya membuka itu membuat orang mengerti kurang lebih, dan menurut saya orang yang mengerti harusnya tahan lebih lama. Nggak semua orang yang mengerti benar. Saya pun happy-happy aja kalau mengerti ujungnya dia nggak trading, ya nggak apa-apa. It's okay. Tapi itu yang trading, dia mengerti dan tahu resikonya. Daripada merasa, wah, masuk bursa berharap kelok-kelong, tiba-tiba bangkrut, ngerasa ditipu seumur hidup, ya percuma menurut saya.
Dan semakin banyak yang gitu, nggak sehat juga bursa. Jadi harus balance. Jadi ya saya nggak ngerasa itu merusak, coba ya saya ngerti juga orang yang merasa keberadaan saya itu merusak. Kayak gitu. Ini ya menarik sekali ya. Jadi sudut pandang Pak Arga ini sangat-sangat berbeda dari kebanyakan orang sepertinya. Nah, jadi semakin pinter investor retail, justru ini semakin bagus ya Pak ya sebetulnya. Jadi bukannya market nanti akan jadi sepi atau jadi bagaimana gitu ya, seperti yang kita takutkan bersama gitu ya. Eh, Justru bagus ketika retail ini teman-teman bisa semakin pintar dan nanti market maker akan menyesuaikan gitu ya dengan strategi yang baru. Dan ini akan memicu bursa kita menjadi lebih bertumbuh ya Pak ya ke depannya ya. Oke, ini menarik sekali. Nah, mengenai goreng-menggoreng saham ini Pak ya. Nah, pernah nggak sih Pak, berdasarkan data atau analisa yang pernah Pak Arga lakukan, ada bandar yang gagal dalam menggoreng sahamnya. Misalnya, bandarnya dibantai market. Katakanlah seperti itu. Pernah nggak sih Pak, ada seperti itu kejadian? Kalau pernah sih sering, saya dengar yang curhat aja sering kayak gitu kan, macam-macam sih. Macam-macam kejadian yang bisa menggagalkan bandar dalam menggoreng saham. Yang paling ekstrim, saya suka ngasih contoh, yang paling ekstrim adalah bandarnya melakukan semua sesuai dengan strateginya. Misalnya dia akumulasi, dia bawa, di harga cenderung di bawah, udah itu dia beli, dia borong harganya, dia naikin harganya, diakumulasi, makan kanan gitu kan. Makan kanan, terus dia sewa influencer buat promote sahamnya, bayar makan ini, terus dia digoreng-goreng, dibuat liquid, buat antrian palsu, antrian tebal, udah itu dia guyur, dia profit taking, selesai. Semuanya dilakukan. Setelah itu, dia hitung-hitungan tuh. Modal akumulasi berapa, modal naikin berapa, bayar fee sekuritas berapa, bayar ini berapa, terus gue cuan berapa, agak balik modal dia bilang. Bahkan bisa seperti itu loh, kayak gitu. Dia melakukan semuanya, tapi ternyata biayanya lebih mahal daripada average dia beli sama average dia jual. Selisihnya itu nggak nutup biaya operasional dia, yang termasuk gaji pegawai dan lain-lain, itu aja bisa. Itu masalah operasional yang bisa dialami sehari-hari. Ada kejadian seperti itu. Ada juga kejadian misalnya dia si tim ahlinya itu, didatengin, loh, gue kira ini pengusaha lucu-lucu gitu loh minta dinaikin. Jadi kita akumulasi, kita coba naikin, kita tebelin bidnya, kita itu tiba-tiba anaknya ngeguyur dong bangsat kan. Diguyur gitu, ownernya sendiri, pemilik anaknya sendiri ngeguyur si tim ahlinya itu, si staf ahli yang harusnya tugasnya mengendalikan. Udah itu ngilang kayak gitu, itu ada. Jadi macam-macam gitu, macam-macam kejadian-kejadian yang bisa terjadi gitu. Ada juga, ya, jadi macam-macam banget. Ada juga ownernya yang kesel. Kenapa harga saham gue dihancurin? Dia owner pemegang saham mayoritas, tapi dihancurin yang lain. Tinggal Anda tanya, yang dianggap bandar itu siapa? Yang ngebanting harga atau ownernya yang gigit jari, kenapa saham gue tinggal segini harganya. Jadi ya sangat luas market itu, jadi memang bisa macam-macam, kejadiannya bisa banyak gitu, nggak usah based on riset sih, based on curhat aja saya bisa cerita beberapa kasus yang jadi ya kembali lagi jadi saya 15 tahun trading saham. Iya, hampir 15 tahun, saya lebih dari 12 tahun riset, sampai detik ini saya bisa mengatakan, jadi retail tetap lebih mudah daripada jadi bandar. Kalau goalnya cuma meningkatkan modal, misalnya dari 100 juta jadi 200 juta, lebih mudah jadi retail daripada jadi bandar. Cuma beda cerita kalau modal Anda udah 200 miliar, memang susah jadi retail. Tapi kalau goalnya cuma growth aja, dari 50 juta gitu naik berapa, cuma itu lebih mudah jadi retail. Sampai detik ini saya merasa jadi retail lebih mudah. Apapun strateginya ya, saya nggak bilang bandar mologi, teknikal, saya lebih mudah jadi retail daripada jadi bandar. Cuma memang jadi retail itu ada limitnya. Nggak bisa terus Anda jadi retail kalau modal Anda tambah besar. Lama-lama kalau Anda hajar kanan, harga naik kok, kayak gitu. Jadi retail itu ada limitnya untuk Anda bertumbuh, tapi tetap lebih mudah jadi retail. Kayak gitu. Oke,
Menarik sekali Pak. Dari tadi saya baca-baca komentar ya dari teman-teman yang nonton ini, saya lucu-lucu deh ngeliatnya bener. Komentarnya ini sepertinya memang kebanyakan kayaknya dari follower Pak Arga ya. Sepertinya sangat mengetahui sekali mindset dari Pak Arga, sudut pandang dari Pak Arga, dan ini lucu sekali saya ngeliatnya baca-baca komentarnya ya, menarik sekali. Nah, nanti mungkin sedikit lagi kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah tulis pertanyaan di sini ya. Tapi mungkin kita akan bahas lagi beberapa pertanyaan ya. Nah, ada yang bilang bahwa pertama kali dengar Pak Arga ngomong bang, kita sensor ya. Iya, kaget ya, mungkin teman-teman kaget, tapi Oh, maaf ya ya. itulah. Itu saya mention itu kata orangnya mengatakan kata B itu dengan langsung kok gitu. Saya cuma repeat quoting mereka loh. Tapi lucu sekali memang ada kejadian seperti itu real ya Pak ya? Iya, terus dia curhat ke saya ya. Saya nggak minta bukti transaksinya, terus curhatnya real. Kayak gitu. Coba mana bukti transaksinya ngapain juga kan. Nyari musuh, dia nggak cerita lagi kalau saya minta buktikan. Coba akhirnya ceritanya real, kayak gitu. Jadi bisa dibilang Pak Arga ini selain jadi trader dan edukator, Pak Arga juga sometimes jadi tempat sampahnya para orang-orang big player ini Pak ya? Ya Buat nggak tempat curhat. sampah juga lah, kenal doang kan. Kalau kenal kadang-kadang saya lagi bete kan saya ngomong juga kan, nggak saya nggak ada layanan curhat bandar tuh nggak ada kok. Kenal doang kebetulan. Itu Pak, tempat curhat bandarnya menarik Pak. Oke. Dari Iska Juvenil, Pak Arga idolaku, sangat logis. Iya, memang sangat logis nih Pak Arga nih. Sampai nggak habis pikir ya kita dengar Pak Arga nih pada malam hari ini. Nah, oke Pak Arga, pertanyaan berikutnya Pak Arga. Tadi kan kita sudah membahas mengenai apakah ada bandar yang gagal dalam goreng. Ada aja, bahkan kejadiannya lucu-lucu dari curhat-curhat kenalannya Pak Arga. Nah, oke Pak Arga, selanjutnya ya. Kalau memang bandar ini yang mengatur harga saham, bandar ini yang memang mengatur pergerakan market, lalu kita ini retail, ya, ampas-ampas ya. Kita retail-retail kecil ini, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Agar kita bisa cuan nih di market gitu ya. Karena kan kita tentunya masuk market sudah sekitar berapa juta ya kita yang investor yang terdaftar di bursa, ya kita mencari cuan lah gitu, sama-sama mencari cuan dari saham. Ini kita tentunya mau cari cuan. Nah ini kira-kira bagaimana sih? Memang kalau misalnya bandar yang mengatur semua, kita harus bagaimana Pak? Strategi dari Pak Sebenarnya Arga sendiri, bagaimana? sebenarnya sebenarnya simpel sih, karena apa ya? Karena eh, pada akhirnya dalam setiap pergerakan harga akan selalu terbangun peluang. Yes, memang kita nggak bisa naikin harga. Kita nggak bisa naikin harga, cuma pada akhirnya ketika harga naik, kita bisa ikut kan. Apapun analisanya kita bisa ikut. Dan pada akhirnya kan, atau simpelnya kita ngomong langsung aja garis besar. Intinya kan bursa saham itu kan isinya saham dan duit. Ya kan, cuma ada saham dan uang. Dan yang untung adalah yang pulang bawa uang. Yang kalah ada yang pulang bawa saham, makanya disebutnya nyambuters kan. Jadi intinya adalah bursa saham adalah pool of money, kolam uang, dan semua orang masukin duit di situ. Yang semakin pintar akan mengambil semakin banyak dari uang itu. Yang pintar-pintarnya, oke, kita sebut bandar pintar, Pak LKH, semua trader-trader terkenal itu pintar. Tapi masih banyak uang di dalam itu yang nggak diambil mereka. Jadi yang butuh kita lakukan cuma lebih pintar dari mayoritas. Lebih, nggak usah lebih pintar, lebih dari mayoritas. Kan ada 5 juta tuh. Masa sih Anda nggak bisa lebih pintar dari 4 juta? Nggak usah ini, lebih pintar dari 4 juta itu aja gitu. Supaya Anda bisa nyerap duit yang 4 juta orang itu. Nggak harus jadi orang terpintar kan kalau mau apa yang kita lakukan. Kita butuh lebih pintar dari sebagian. Satu, bisa lebih pintar. Kedua, lebih sabar. Ketika retail cut loss, ketika Anda nyangkut, retail semua cut loss, harga sahamnya akan naik. Kalau Anda lebih sabar, Anda bertahan lebih lama, Anda ke bawah naik. Anda cuma butuh lebih sabar dari mayoritas orang di saham itu, Anda bisa untung. Modal saham yang Anda beli saham perusahaan fundamental bagus, fundamental busuk, Anda bisa untung hanya dengan lebih sabar. Atau Anda lebih pintar, atau lebih sabar, atau lebih modal, goreng sendiri.
Cuma goreng sendiri mungkin itu cuma sejumlah orang yang bisa, ya gue lebih kaya, jadi gue bisa naikin. Ya udah beda cerita lah ya. Itu paling simpel. Jadi sebenarnya Anda nggak harus mengalahkan semua orang di bursa. Anda hanya butuh mengalahkan mayoritas. Dan kalau Anda lihat komen-komen orang lihat di grup-grup, banyak orang yang nggak pinter-pinter banget kok di bursa, yang harusnya Anda bisa lebih pintar dari dia, kayak gitu. Jadi Anda cuma butuh itu, Anda bisa menang kesabaran, menang kepintaran, atau umumnya kombinasi. Saya yakin kok dari misalnya 5 juta orang di bursa saham, 4,5 jutanya rugi, 500 ribunya untung. 500 ribunya Anda cuma butuh masuk di situ. Anda udah untung. Kalau Anda ngomong untung, udah untung. Dan poinnya cuma, bursa saham cuma adu sabar, adu modal, atau adu pintar. Anda pilih aja. Jadi Anda berusaha cari opportunity, karena banyak banget opportunity. Dan bandar itu goalnya bukan bandar ada, bukan untuk membuat retail rugi. Salah. Bandar itu bukan psycho yang masuk ke bursa buat retail rugi. Nggak ada urusan mereka retail rugi atau untung. Mereka cuma pengen untung aja. Cuman kadang-kadang untuk mereka untung, duit Anda yang diambil. Kadang-kadang. Kayak gitu. Cuma mereka cuma pengen untung, mereka nggak peduli retail lain ikut untung sama dia selama gue untung. Mereka cuma sama kayak Anda kan. Anda juga trading saham, kita semua di sini trading saham nggak punya niat ngerugiin orang. Gue sih cuma pengen cuan doang kok. Cuma kita nggak pernah mikir cuan itu duit siapa yang kita ambil kan. Duit siapa yang kita ambil ketika kita profit taking, kita nggak mikir ke situ. Sama bandar pun kayak gitu. Jadi sebenarnya peluang ini sangat besar, Anda cuma butuh lebih dari mayoritas trader. Dan semakin banyak trader baru di bursa kita, akan semakin mudah kita yang belajar untuk jadi lebih dari mereka. Coba gitu doang. Kayak gitu. Metodenya bisa banyak. Saya nggak usah ngomong bandarmologi, foreign flow, nggak usah. Anda cuma butuh lebih dari mereka. Bahkan lebih sabar aja bisa menang. Hanya lebih sabar. Saya kenal orang yang beli saham-saham busuk, tunggu naik, gitu doang cuan kok. Saham busuk, oh busuk nih, busuk beli, tunggu naik, gitu doang cuan. Sementara saya ketemu orang yang semua nama candlestick hafal, rugi. Kayak gitu. Wah, menarik sekali ya. Oke. Nah, kita akan coba langsung nih, Pak. Kita lihat pertanyaan-pertanyaannya. Tadi udah banyak sekali seperti yang bertanya ini ya. Dan seru sekali komentarnya ya. Saya suka sekali membaca komentarnya. Dan terkadang membuat saya jadi gagal fokus nih. Saya lagi dengerin Pak Argo, lihat baca komentar jadi ketawa sendiri. Oke, kita lihat beberapa pertanyaan yang sudah ada. Udah pada hilang. Seperti ini bukan pertanyaan ini kan. Kalau saya lihat ini seperti statement lucu aja. Kita lihat lagi ke atas ya. Coba kita lihat siapa nih yang bertanya. Banyak sekali. Boleh dong teman-teman yang tadi mungkin bertanya belum sempat dijawab ya, belum sempat kita tanyakan ke Pak Arga, boleh diketik lagi nih pertanyaannya sambil saya lihat. Pak Arga mungkin ada menemukan pertanyaan yang menarik, mungkin bisa kita jawab? Saya nggak tahu cara bukanya sih, coba ya. Saya nggak kok ngeklik ke orang, oh ya baca ya. Update YouTube saya akan saya update. Saya tadi update YouTube cuma salah. Saya harus recording ulang, mudah-mudahan sempat karena besok saya ada workshop di Jakarta. Tadi apa ini? Bang Arga pro atau kontra sama Pak LKH? Pro. Kalau sesimpel itu ditanya, saya pro. Tapi bahasa saya seakan-akan saya tidak pro, saya ngefans loh sama beliau. Cuma saya kadang-kadang saham saya pribadi saya bully kok kayak gitu. Cuma kalau bahasa saya seakan-akan saya kontra, saya pro. Kalau pertanyaan sesimpel itu pro, walaupun ya kadang pro sama beliau bukan berarti saya harus tidak mengedukasi orang lain kan. Tapi saya ketemu dia, saya hormat, dan saya pernah satu acara sama dia dan saya sangat hormat dan ini banget sama beliau. Dan saya pro kemampuan beliau beradaptasi dengan market, itu juga buat saya tambah kagum. Kayak gitu. Lanjut, nah, silakan. Ya, kalau ada pertanyaan lain, itu tadi saya dapat bacanya itu. Ini baru masuk sih pertanyaannya. Yang ke atas ini kayaknya belum sempat saya bisa baca ya, karena banyak sekali komentarnya. Nah, ini ada pertanyaan, adakah hubungan khusus antara bandar dengan sekuritas? Nah, itu gimana tuh Pak jawabnya?
Ya, Mungkin boleh dijawab dulu, Pak, hubungan harusnya jangan khusus. saya jawab dong. Itu kan nanyanya ke sekuritas, masa saya yang jawab. Jangan kita jawab ya. Hubungan Kita khusus ya skip ya. pasti sekuritas kasih fee lebih murah kan buat yang transaksi lebih besar, kasih antrian lebih lebih cepat. Itu hubungan khususnya dan bagaimanapun bandar kan harus jual belinya pakai sekuritas. Saya sih cuma tahu di situ ya, sisanya mungkin Mas Paul lebih ngerti jawabnya. Apalagi? Pertanyaannya banyak yang lucu, nyeleneh gitu ya. Hmm. Pak, apa bisa retail bersatu jadi bandar saham? Nah, dari George Stephen, akun underscore George Stephen, apakah bisa nih retail bersatu jadi bandar? Kalau disatuin duitnya mungkin bisa kali Pak ya? Kalau ngomong nyatuin duit bisa. Hajar kanan. Yuk kita sepakat nih, kan ini ada 278 orang, 279 nih ya. Kita pilih tadi ada Sam Hutch katanya ya. Nah, Hutch, HGG. Hutch itu kan udah jatuh kan? Kita lihat Hutch itu jatuh, udah nggak terlalu liquid. Kita sepakat nih hari ini gitu. Kita tanda tangan perjanjian, besok kita hajar kanan Sam Hutch, besok naik Sam Hutch. Kalau cuman menjadi bandar seperti itu ya. Yuk hajar kanan, besok naik nih saham Hutch, kita yang live di sini, kita ngumpulin duit kita naikin harga, itu bisa. Cuma pertanyaannya, apakah jadi bandar, cuma naikin doang? Pertanyaannya setelah itu, wah nggak bisa cuma naik, harus ada yang nebel antrian. Biar retail-retail yang nggak ngikutin kita, juga ngeliat, wah ini antrian, kan yang nggak ikut live ini, retail-retail yang nggak ikut live ini, juga pengen ikut beli. Pengen ini hajar kanan, biar viral, biar ini harus ada yang nebel antrian, harus kerek naik lagi, segala macam. Jadi biayanya mahal. Pertanyaannya, setelah itu terjadi, misalnya dari 170 ini, dari 268 yang live sekarang, 250-nya setuju. Kita tebelin antrian ya, biar orang-orang ikut nebelin antrian juga. Pertanyaannya, apakah Anda yakin ketika harga udah kita naikin, Anda tebel antrian di harga atas, saya nggak jualan. Kan harga udah naik nih kan, harga udah kita goreng, udah di atas, anggaplah harga Hutch itu sekarang berapa sih? Tadi ada yang nanya Hutch soal. Harga sekarang di 140. Anggaplah kita goreng ke 300, kita hajar kanan ke 300, udah itu pasang antrian di 300, 298, 295, pasangnya antrian yang tebal, tujuannya biar orang lain juga pasang antrian, baru niatnya kita profit taking yang live di sini. Cuma ketika Anda pasang antrian, apakah Anda yakin saya nggak akan profit taking duluan? Gitu aja dulu mikir-mikir kan. Ini kita lagi ngomong retail bersatu ngegoreng harga. Anda, wah jangan-jangan Pak Harga profit taking duluan. Kalau Anda sama saya aja nggak percaya, gimana sama 280 lain yang ada kenal pun tidak, gitu kan. Jadi ujungnya cuma selangkah doang bisa, ujungnya bantai-membantai. Retail sama ini karena semua cuma pengen cuan kan. Wah ini antrian tebal, harga naik, ya udahlah gue profit taking di sini aja. Ujungnya retail akan bantai-membantai. Dan kalau retail dengan mudah bisa naikin harga, harusnya saham bumi itu nggak gocap bertahun-tahun. Ada ratusan ribu retail yang nyangkut di situ, semuanya pengen harganya naik. Nggak naik tuh bertahun-tahun, karena retail nggak bisa naikin harga. Kalau retail bisa naikin harga, semua pengen naik di situ. Cuma nggak ada yang bisa naikin. Kayak gitu. Jadi gitu sih. Jadi menurut saya, bagi saya sih, itu ilusi retail bersatu naikin harga. Karena ujungnya nggak saling percaya, retail bisa lebih kejam dari bandar. Bilang ngebelin antrian atau malah buang kiri gitu, itu wajar banget kayak gitu. Seperti itu. Aduh, menarik sekali. Ini banyak sekali pertanyaan bermunculan dan saya coba sedang pilih. Jadi mungkin tidak akan semua pertanyaan kita akan jawab ya. Tapi ada beberapa yang mungkin akan saya atau Pak Arga bisa pilih juga pertanyaannya. Nah, ini banyak sekali. Pak Arga, kalau ada yang bertanya mengenai saham, apakah Pak Arga juga akan memberikan analisa mengenai suatu saham, Pak? Kalau mudah ya, karena saya sendiri nggak cepat menganalisa. Cuma kalau mudah, kalau saya punya,
Saya dengan senang hati bilang sih, cuma tadi ada yang nanya Hajj, saya nggak punya dan nggak tahu. Saya akan butuh waktu lama, jadi boring kalau saya menganalisa, apalagi nggak ada gambarnya. Kayak gitu. Tadi saya baca Betul. pertama Hajj, apalagi. Sekuritas apa yang biasa dipakai bandar? Wah, banyak ya. Sekuritas asing, sekuritas. Nah, itu bisa juga itu ya sepertinya. Pak Arga bahas ICBP dong, bulan ini kepemilikan asing bertambah dan netbuy hampir tiap hari. Nah, kalau ICBP gampang, saya bisa buka grafiknya. Oke, ICBP ya, kalau Anda lihat di sini nggak ada ini ya, saya bisa switch nggak sih? Di komputer saya, nah bisa kan? Oops, lampu ya. Oke. Nah, ini ICBP asingnya terus bergerak naik, ini ya tinggal hold aja. Kalau udah punya kan akumulasi asing udah dari sini nih, dari sini ya tinggal hold aja sampai harganya. Semoga doakan harga sahamnya terus naik. Seperti itu ya. Apa yang mau dibahas? Ya bahagia aja sih, berharap asing terus naik, lokal terus jualan, kepemilikan asing terus bertambah. Sekarang kepemilikan asingnya di 65%, partisipasinya di 52. Ini saham perfect buat analisa foreign flow ya, saham yang sangat naik dan ya udah. Dan kalau Anda lihat di sini nah, seringkali nah di sini ini asingnya terus belanja tapi harga nggak naik. Di sini pengalaman main. Karena kadang-kadang orang ketika gini wah udah bingung saham lain, pas digoreng nyesel kayak gitu. Atau ada kejadian harga turun tapi asingnya nggak jualan. Di sini pengalaman ini akan berdampak lagi. Jadi sering kejadian-kejadian seperti itu terjadi. Cuma kalau Anda nanya, bahas ya nggak ada yang perlu dibahas sih. Asingnya masuk, harganya naik, kepemilikan asing banyak, partisipasi banyak ya. Itu aja sih. Kalau beli sekarang, ya kalau Anda mau beli, bagus. Cuma mau jual lebih bagus lagi. Jadi asing bisa belanja. Kayak gitu sih. Oke, Lanjut. menarik sekali ya. Kalau Untuk CBP gampang ICBP. ya. Analisanya lebih singkat kalau dari Pak Arga nih. Emang seru kalau bertanya sama Pak Arga ya. Nah, tadi kan kita lihat ya Pak ya, ada saham mengenai ICBP tadi Pak. Asingnya terus masuk, tapi harganya belum bergerak mana-mana. Itu bagaimana Pak? Apakah itu disebut sebagai akumulasi atau pernah juga saya mendengar bahwa Pak Arga membahas mengenai perbedaan akumulasi dengan markup harga itu gimana Pak Arga? Apakah itu disebut dengan akumulasi kalau ICBP tadi asing masuk tapi harga nggak kemana-mana? Akumulasi berarti ada perpindahan kepemilikan dari orang-orang kecil ke orang besar. Simpelnya kayak gitu kan. Buyer dan seller harusnya sama kan. Yang ada beli 100 miliar harus ada yang jual 100 miliar. Kayak gitu itulah aku. Jadi ketika yang belinya lebih kaya dari yang jual dan jumlahnya sama-sama 100 miliar, itunya namanya akumulasi. Kalau kita bahas ICBP, yang kaya yang beli CBP di sini investor asing, dijual dari investor lokal. Jadi kalau tadi ditanya harga nggak kemana-mana, itu nggak ada urusan. Selama lokal yang jual ke asing, itu namanya akumulasi. Mau harganya turun pun tetap akumulasi. Karena yang belinya tetap yang kuat, yang kaya, yang jualnya yang nggak lebih kaya, yang miskin-miskin, yang kita-kita, yang kismin-kismin itu yang jualnya kayak ini ke asing. Jadi itu akumulasi. Mau harga naik, harga turun pun nggak merubah fakta itu akumulasi. Kalau markup itu adalah harga sahamnya naik, namanya upcut yang pasti itu harus naik. Kalau akumulasi itu yang pasti bandarnya harus beli. Kalau markup itu yang pasti harus naik. Ada kejadian harga sahamnya naik, tapi asingnya nggak beli atau belinya nggak banyak. Itulah yang disebut markup. Harganya yang naik, yang pasti harganya naik, tapi belinya nggak banyak. Kenapa ada markup? Karena bisa aja bandar beli di average 1.000, kalau dia langsung jual di harga 1.200, mulai 1.200 jual, bisa-bisa nggak cuan kayak yang curhat tadi. Dijual ujung-ujungnya nggak cuan, walaupun average 1.000, dia jual mulai di 1.200, karena ketika dia jual lama-lama turun, ujungnya nggak cuan. Jadi sebelum dia cuan di 1.200, dia naikin dulu, dia markup dulu ke 1.400. Tapi untuk naikin ke 1.400, dia nggak mau beli banyak-banyak. Kenapa dia nggak mau beli banyak? Kalau dia beli banyak, dia jualnya juga harus banyak. Jadi dia hanya fokus naikin harga tanpa membeli banyak, itu namanya markup. Jadi akumulasi itu yang penting bandar beli, harga nggak peduli naik turun atau sideways,
markup itu yang penting harga naik, walaupun tanpa akumulasi. Walaupun saya harus mengatakan, banyak kejadian, kayak contohnya di ICBP ini, banyak kejadian ketika asing beli, harga naik kok, kayak gitu. Ketika asing beli di sini, harga naik, gitu. Nggak semua kenaikan itu markup. Cuma ada kejadian di mana asing belanja, yang ini overlay-nya ini asingnya belanja, harganya sideways. Ada juga kejadian seperti itu, kayak gitu. Tapi akumulasi itu bisa harga bisa naik juga, nggak harus sama. Iya. Nah, Pak Arga, ini menarik tadi ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir, coba kita jawab lagi nih Pak, terakhir sebelum mungkin kita akhiri ya. Dari akun Instagram Jamal BCT. Pak Arga lebih suka bandar lokal atau bandar asing nih Pak? Ternyata ada 2 jenis bandar ini. Kira-kira mana yang menurut Arga paling disukai nih Pak Arga? Kalau Anda nanya saya sekarang, karena saya sibuk, saya saya lagi banyak urusan, ini nggak bisa fokus depan market, saya lebih suka bandar asing. Karena ngikutinya lebih mudah. Ngikutinya lebih mudah dan masukin duitnya bisa lebih banyak. Karena bandar asing kayak orang beli 2M, dia nggak keganggu. Bandar lokal masuk 2M bisa lebih berjilid-jilid kayak gitu. Jadi jadi pertimbangan saya sekarang, saya jauh lebih suka bandar asing karena goal saya adalah yang penting gua cuan, yang penting meskipun nggak kerja, kalau bisa duit nambah lah dikit-dikit, yang penting tetap trading. Saya jauh lebih suka bandar asing kalau Anda ngomong sekarang. Dalam kondisi, jadi lagi ngomong kesibukan saya ya, River. Tapi kalau saya lagi berambisi mau naikin mau naikin modal saya, mau naikin portfolio saya akan ngincar saham-saham yang digoreng bandar lokal. Karena senang gak senang bandar lokal itu ngegorengnya lebih tinggi. Trading BBCA itu bandarnya asing, mau dapat beggar aja setengah mati, seharusnya sesakti apapun susah banget. Sementara trading saham busuk kadang-kadang 5 hari udah beggar. Kayak gitu. Jadi itu ininya Rivernya, karena seringkali ya memang bisa resikonya juga lebih besar kayak gitu. BBCA salah kegocek ya cut loss 5%, ketawa-ketawa masih. Kalau itu kegocek lagi nggak ngamati market, udah ARB 3 kali kan lumayan ruginya. Jadi ya worth it sih. Jadi tergantung kemampuan dan ketersediaan waktu saya pribadi gitu. Saya pribadi lebih suka itu. Cuma kalau ditanya apakah saya lebih suka analisa foreign flow atau bandarmologi, saya lebih suka analisa bandarmologi broker summary. Itu saya lebih suka. Kalau nanya kayak gitu. Dan karena menurut saya lebih mendalam, lebih ngomong banyak. Walaupun foreign flow itu gampang. Makanya tadi foreign flow ICBP saya buka udah selesai analisanya. Kalau bandarmologi panjang kalau ngejelasin broker summary. Kayak gitu. Oke, menarik sekali ya. Terima kasih nih Pak Arga ya. Terakhir mungkin ada quotes yang akan saya sampaikan, saya simpulkan ya. Saya suka sekali quotes dari Pak Arga, bahwa market itu tempatnya orang adu pintar, adu sabar, adu modal. Dan sepertinya itu sangat masuk akal sekali gitu ya. Iya. Jadi kalau kita tidak bisa pintar, minimal kita punya kesabaran yang tinggi. Kurang sabar, setidaknya modal kita gede. Iya, kalau sabar kaya lah ya gitu. Jadi 3 hal itu perlu kita kuasai salah satunya setidaknya untuk kita bisa menang di market. Itu menarik sekali dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Arga sudah memberikan insight-insight yang sangat menarik ya, dan obrolan seperti ini sepertinya cocok di jam 12 malam sambil ngopi, Pak. Obrolan tongkrongan ini seru sebenarnya ya. Tapi kita bahas ini di jam 7:30 malam nggak masalah, tetap seru gitu. Dan saya ucapkan terima kasih juga ya untuk tim Creative Trader yang sudah juga mendukung ya Pak Arga. Semoga sukses selalu untuk urusannya, bisnisnya, baik dalam trading saham, investasi saham, edukasi yang diberikan ya, kelas-kelas saham yang Pak Arga terus lakukan, sukses terus. Dan terima kasih juga untuk semua teman-teman baik dari follower Erdika maupun follower Creative Trader ya yang setia terus menonton Instagram Erdika Sekuritas. Terima kasih banyak. Dan mohon maaf kalau mungkin ada kesalahan atau kekurangan, dan mohon maaf kalau ada banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Tapi next kita akan coba undang Pak Arga lagi untuk bisa memberikan insight lagi nih. Semoga Pak Arganya mau dan gak sibuk-sibuk banget ya teman-teman ya. Oke, supaya bisa menjawab lagi pertanyaan dari teman-teman semua. Dan itu saja, tanpa mengurangi rasa hormat Pak Arga, terima kasih.
Dan sampai Thank you berjumpa juga. lagi Pak ya. Sampai berjumpa Oke, lagi di lain sampai juga. kesempatan. Ya, sukses, Oke, sehat sukses selalu juga Pak Arga. buat Dika. Thank Ya, you. Ya, Pamit. Thank you thank you. semua juga Terima yang udah kasih nonton. Thank you. Bye. Pak Arga, terima kasih. Thank you.